planet misterius yang tersembunyi antara Mars dan Jupiter, asal-usul sabuk asteroid. Seperti yang diketahui, sabuk asteroid utama adalah pita orbital yang terletak di antara kedua planet tersebut. Sabuk ini membentang lebih dari 300 juta kilometer lebarnya dan menjadi rumah bagi benda-benda tak terhitung yang ukurannya bervariasi dari batu kecil hingga massa benua yang sebanding dengan Australia. Tetapi apakah selalu seperti ini? Apakah ada dasar dalam hipotesis bahwa di masa lalu, sebuah planet besar pernah menduduki wilayah ini sebelum hancur, meninggalkan warisan berupa kawanan fragmen kosmik yang sangat besar ini? Untuk mengungkap misteri ini, perlu menggabungkan berbagai bahan, mimpi, aspirasi, narasi manusia, dan pengetahuan ilmiah. Siapa di sini saat menjelajahi studi astronomi tidak pernah menemukan hukum Titius-Bode? Hampir semua buku astronomi, ketika membahas prinsip-prinsip sistem planet kita, merujuk pada rangkaian numerik yang disederhanakan ini. Sering dianggap sebagai keunikan matematis NASA, yang secara menarik sesuai dengan jarak antara planet-planet di tata surya dengan beberapa pengecualian. Ini adalah aturan yang mudah diingat dan tidak memerlukan keahlian matematika untuk penerapannya, yang menjelaskan penyebarannya yang luas. Gagasan bahwa rumus matematika dapat menjelaskan pergerakan benda langit termasuk orbit planet memiliki akar yang kuno. Konsep ini didukung baik oleh pemikiran filosofis yang melihat alam sebagai ekspresi tertinggi dari keteraturan maupun oleh pandangan religius yang hanya dapat memahami karya ilahi dalam ketepatan yang sempurna dan kesempurnaan absolut. Disebut hukum Titius-Bode. Hubungan empiris ini secara perkiraan menetapkan jarak rata-rata planet dari matahari diukur dalam satuan astronomi SA. Meskipun awalnya diidentifikasi pada tahun 1741 oleh astronom German Wolf dan kemudian ditemukan kembali oleh rekannya Johann Titius pada tahun 1772. Hukum ini mendapatkan popularitasnya terutama karena upaya Johann Bode yang mempopulerkannya pada tahun 1778. Bode juga menyajikan rumusan matematis yang ketat. Menurut aturan ini, jarak planet dari matahari diukur dalam SA berasal dari rangkaian numerik 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, di mana setiap suku, mulai dari yang ketiga, adalah 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan menambahkan 40 ke setiap nilai dan membaginya dengan 10, diperoleh hasil berikut: 0.4, 0.7, 1.0, 1.6, 2.8, 5.2, 10. Nilai-nilai ini mewakili dengan ketepatan yang luar biasa jarak sebenarnya dari planet-planet yang dikenal, mulai dari Merkurius hingga Saturnus. Penting untuk dicatat bahwa karena pengaruh Bode, penemuan ini akhirnya lebih banyak dikaitkan dengannya, sehingga Titus sering terlupakan. Meskipun Bode mengakui kontribusi pendahulunya dalam edisi-edisi selanjutnya karyanya, kesalahpahaman itu sudah terlanjur mengakar. Contoh nyata bagaimana bahkan pikiran-pikiran ilmiah pun dapat melanggengkan ketidakadilan. Selain itu, hukum ini menjadi mapan di kalangan akademis. Namun, nilai 2.8 tetap menjadi misteri, karena tidak ada planet yang dikenal pada masa itu yang sesuai dengan jarak tersebut. Baru 1 dekade kemudian, sebuah peristiwa luar biasa meyakinkan bahkan yang paling skeptis sekalipun, yang sebelumnya menganggap hubungan ini hanya sebagai alat mnemonik yang menarik. Pada tanggal 13 Maret 1781, astronom Anglo-Jerman William Herschel membuat penemuan bersejarah, sebuah planet baru yang pertama kali diidentifikasi sejak zaman kuno. Dinamai Uranus setelah bertahun-tahun perdebatan di antara ilmuwan dan politisi, pendatang baru ini bergabung dengan tata surya, tetapi kejutan sebenarnya datang dengan perhitungan-perhitungan awal. Sungguh menakjubkan melihat bahwa jarak benda langit baru ini hampir sempurna, sejalan dengan posisi ke-6 dalam rangkaian yang diprediksi dengan perkiraan 19.6 SA. Jarak rata-rata sebenarnya akhirnya adalah 19.2 satuan astronomi. Dan kemudian seperti yang diharapkan dimulailah perburuan gila-gilaan di seluruh Eropa untuk menemukan planet yang, menurut hubungan yang kini telah dikonfirmasi, seharusnya mengorbit antara Mars dan Jupiter pada posisi yang sesuai dengan 2.8 SA. Selama beberapa dekade, meskipun didedikasikan oleh banyak astronom, tidak ada tanda-tanda dari planet yang hilang ditemukan. Mungkinkah hubungan matematika yang begitu presisi dalam kasus lain gagal begitu dramatis, menantang harapan para ilmuwan? Ketidakpastian terus berlanjut hingga seorang bangsawan Hungaria digerakkan oleh minat yang membara. Rekannya, Xavier von Zach, memutuskan untuk mengambil tantangan ini. Pada tahun 1800, ia mendirikan Persatuan Masyarakat Astronomi, mengumpulkan 25 pengamat paling terkenal di Eropa, seperti Maskelyne, William Herschel, Charles Messier, dan Heinrich Olbers. Kelompok yang bertekad memulihkan keteraturan
peraturan pada tata surya yang kacau ini dikenal di seluruh dunia sebagai polisi langit. Dengan cermat, setiap anggota ditugaskan untuk menjelajahi zona 15 derajat ekliptik untuk mencari planet yang hilang. Ironi nasib sering terjadi. Yang menemukan jawabannya bahkan tidak sedang bersaing. Orang Italia Giuseppe Piazzi, seorang pastor dan direktur Observatorium Palermo, tidak sedang mencari planet. Ia hanya merevisi posisi sebuah bintang yang tercatat ketika, pada fajar abad ke-19, tepatnya 1 Januari 1801, ia melihat titik cahaya asing di dekat bintang yang sedang dipelajarinya. Ia terus mengamati si penyusup ini. Ia menyadari bahwa benda itu bergerak. Hey, teman-teman, jeda sebentar sebelum kita lanjut. Jangan lupa subscribe channel Insane Curiosity. Aktifkan loncengnya. Kalian mendorong kami untuk menciptakan konten yang semakin baik. Setelah beberapa kendala, termasuk kehilangan objek dari pandangan karena kondisi cuaca buruk yang menghentikan pengamatan. Selama 2 minggu, akhirnya benda itu ditemukan kembali. Perhitungan membuktikan bahwa itu memang planet yang hilang yang dicari semua orang. Terletak pada jarak yang tepat seperti yang diprediksi oleh hukum. Piazzi menamai penemuannya Ceres, merujuk pada Dewi Romawi pertanian dan pelindung Sisilia. Momen ini menandai kemenangan definitif hukum Titius Bode di kalangan ilmiah. Namun hal-hal yang baik bersifat sementara. Kecurigaan pertama tentang esensi sejati seri muncul pada 28 Maret 1802 ketika Heinrich William Albert, anggota polisi surgawi, melihat planet kedua bernama Pallasio di orbit yang sama. Apa artinya itu? Dua dunia berbagi jarak yang sama dari matahari. Berapa banyak lagi yang mungkin ada di sana? Keanehan itu menantang hukum yang dikenal. Jawabannya datang dengan cepat dari Herschel yang pada 13 Mei 1802 mengumumkan kepada Royal Society keputusannya untuk tidak mengklasifikasikan seri dan Pallasio yang baru ditemukan sebagai planet, melainkan sebagai asteroid karena bahkan di bawah pembesaran maksimal teleskop, mereka tetap mempertahankan penampakan seperti bintang, titik, dan tidak khas. Posisi Herschel tidak disukai Azzi dan juga memicu reaksi dari Albers yang pada 17 Juni menulis surat kepada astronom tersebut yang mengungkapkan pemikirannya. Maafkan saya karena tidak menanggapi dalam bahasa Inggris. Saya memahami bahasa Anda saat membaca, tetapi menulis sulit bagi saya. Saya juga percaya bahwa seri dan Pallasio kecil, tetapi tidak sekecil yang Anda, Tuan Doktor yang terhormat, perkirakan. Saya tidak pernah membayangkannya. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda menentukan diameter tampak dari benda-benda yang begitu kecil. Saya akui tidak mengerti. Namun, saya setuju bahwa seri dan Pallasio berbeda dalam banyak hal dari planet lain, dan istilah asteroid menurut usulan Anda tampaknya cocok untuk mendefinisikan sifat mereka. Kesamaan dalam periode orbit mereka, jarak rata-rata, dan kedekatan yang menakjubkan antara orbit mereka membawa saya pada dugaan, belum menjadi hipotesis formal, yang ingin saya dengar pendapat Anda. Mungkinkah seri dan Pallasio hanyalah pecahan dari sebuah planet yang dulu megah, yang menempati ruang antara Mars dan Jupiter, dengan dimensi yang sebanding dengan yang lain, dan yang, pada zaman yang tak terhitung, hancur akibat dampak kosmik atau ledakan internal. Dengan cara ini, Albers tidak hanya mengungkapkan kekecewaannya, tetapi juga teorinya tentang asal-usul dua asteroid yang saat itu dikenal. Bertekad untuk membuktikannya, astronom Jerman itu menghabiskan tahun-tahun terakhirnya untuk mencari fragmen-fragmen lain, terutama pola yang memungkinkannya menemukan benda langit baru, yang hampir pasti menunggu di posisi orbit tertentu. Metodenya berangkat dari hipotesis planet yang hancur, yang fragmen-fragmennya seharusnya mengikuti orbit yang saling terhubung. Jika ini benar, pikir OB, akan ada dua titik persimpangan antara lintasan-lintasan ini, dan di daerah-daerah inilah teleskop seharusnya diarahkan. Meskipun ada celah dalam asumsinya, karena puing-puing benda langit yang tertabrak hanya berbagi titik orbital asal, bukan dua. Tantangan utamanya tetap, di manakah simpul-simpul ini berada? Tidak lama setelah menemukan Pallas, Olberg merasa telah menemukan jawabannya. Asteroid itu terlihat sekitar setengah derajat dari posisi di mana Baron von Zech menemukan kembali Ceres pada 31 Desember 1801 setelah hilang selama bertahun-tahun. Hal ini membuatnya yakin bahwa salah satu simpul berada di sana, di utara Virgo, terlepas dari betapa berani hipotesisnya terdengar. Setelah pencarian tanpa henti, pada 29 Maret 1807, Olbers mendeteksi satu lagi planet kecil, Vesta, terletak kurang
kurang dari 1 derajat dari 2 lainnya. Tidak masuk akal? Pertimbangkan bahwa kubah langit mencakup sekitar 40.000 derajat persegi dan 3 asteroid terbesar ditemukan dalam 1 derajat yang sama. Sungguh menakjubkan. Seluruh episode, seperti yang diharapkan, membuat komunitas astronomi pada masa itu gempar. Sebagian besar dengan antusias menerima teori Berg. Sebuah planet yang mengorbit antara Mars dan Jupiter pasti pernah ada di awal tata surya, hanya untuk dihancurkan secara katastrofik karena alasan yang masih misterius, meninggalkan hanya segerombolan fragmen yang berputar di jalur lamanya. Narasi ini memikat baik akademisi maupun masyarakat umum, dan planet yang diduga tersebut mulai dianggap sebagai fakta yang mapan. Pada tahun 1823, penulis Jerman Johann Gottlieb Radler menyarankan untuk menamai dunia yang hancur itu sebagai Faan, mengaitkannya dengan mitos putra Apollo yang, karena mengendarai kereta matahari dengan buruk, biasanya dikemudikan oleh ayahnya, disambar petir Zeus dan terjatuh ke bumi, dan begitulah kisahnya terbentuk. Gagasan bahwa sebuah benda langit berukuran planet bisa dimusnahkan, baik menakutkan maupun memesona orang-orang, terutama pada pertengahan abad ke-20, ketika dunia hidup di bawah bayang-bayang pemusnahan nuklir. Ini menanamkan dalam masyarakat ketakutan yang mendalam terhadap beberapa garis penelitian ilmiah, berpotensi mampu melepaskan kekuatan energi yang tak terkendali. Hipotesis yang menjelaskan sabuk asteroid sebagai hasil dari ledakan sebuah planet kelima yang diduga dikelompokkan dengan nama teori penghancuran. Setiap versi berusaha menjelaskan bagaimana sebuah dunia hipotetis, diperkirakan setidaknya seukuran Mars, bisa terfragmentasi. Mungkin pertemuan katastrofik dengan Jupiter yang merobeknya dengan gaya pasang surutnya yang kuat, atau mungkin tabrakan dengan komet masif, atau ledakan yang dipicu oleh ketidakstabilan di intinya. Sebelum kita mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan ini, pastikan untuk mengikuti konten kami berikutnya. Jika belum, lihat publikasi sebelumnya kami tentang Goblin, sebuah objek yang mungkin membawa kita ke planet 9 yang penuh teka-teki. Pencarian untuk menjelaskan yang tak terjelaskan berlanjut hingga zaman modern, dengan teori terakhir yang unik diajukan pada tahun 1993 oleh astronom Soviet Ivan Ivanovich Putin. Dia mengusulkan bahwa Fine musnah oleh gaya sentrifugalnya yang sangat kuat, akibat periode rotasi yang sangat cepat, hanya 2,6 jam, yang diterapkan pada benda langit berdiameter 60 km. Pada akhirnya, deformasi planet menjadi begitu ekstrim, sehingga melontarkan wilayah-wilayah ekuatorialnya, dan paparan inti yang tiba-tiba menyelesaikan proses tersebut, memicu disintegrasi yang katastrofik. Ini adalah dugaan-dugaan yang puitis dan menggelitik, tetapi tidak bertahan dalam ujian sains modern. Saat ini, berbagai bukti menunjukkan bahwa hipotesis Berg tidak memiliki dasar yang kuat. Pertama, jumlah massa dari semua asteroid yang dikenal sangat kecil, bahkan lebih rendah daripada Pluto, Merkurius, dan bulan kita. Selain itu, pemeriksaan meteorit, fragmen asteroid yang mencapai permukaan bumi, mengungkapkan bahwa komposisinya tidak pernah mengalami kondisi ekstrem di dalam sebuah planet. Pandangan yang dominan saat ini adalah bahwa asteroid merupakan hasil dari proses planet yang terputus, planetesimal yang gagal menyatu menjadi dunia yang utuh. Pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup destabilisasi untuk mengubah orbit mereka dan memicu persilangan yang kacau, diduga menjadi faktor penentu. Dalam skenario ini, tabrakan antara benda-benda kecil tersebut semakin memecah mereka, secara bertahap mengurangi frekuensi, tumbukan, dan membentuk sabuk yang ada sekarang. Teori ini diperkuat oleh keberadaan kelompok-kelompok asteroid dalam orbit tertentu, sementara wilayah lain, celah Kirkwood, tetap hampir kosong, jelas terpengaruh oleh resonansi gravitasi Jupiter. Tapi, teman-teman, kalian sudah mengenal metode ilmiah sampai bukti yang konklusif muncul. Semua ini hanyalah sebuah teori, dan cara membuktikannya menyelidiki sistem planet yang jauh untuk memeriksa apakah di sana juga terdapat sabuk asteroid. Saya berharap, terutama dengan teleskop masa depan berukuran 39 meter yang sedang dibangun di Gurun Atacama, Chile, dalam 1 dekade, kebenaran akan terungkap. Ada suatu masa ketika komunitas astronomi terpesona oleh hipotesis planet X yang misterius. Spekulasi menyatakan bahwa planet ini dapat menjelaskan anomali tertentu yang terdeteksi dalam orbit Neptunus, planet ke-8 dan terjauh di tata surya kita. Setelah puluhan tahun pencarian tanpa henti, pada Februari 1930, planet X yang penuh teka-teki akhirnya ditemukan. X dalam hal ini bukan mewakili angka Romawi untuk 10, melainkan simbol dari sesuatu yang tidak diketahui. Benda langit baru ini, yang dinaikkan ke posisi planet ke-9, diberi nama Pluto. Tak lama kemudian, termotivasi oleh perbedaan yang diduga baru dalam orbit planet-planet yang diketahui, para ilmuwan memulai perburuan dunia ke-10. Upaya ini tetap tidak berhasil hingga saat ini,
Dan pada tahun 2006, setelah reklasifikasi Pluto, penelitian ini berganti nama menjadi pencarian planet ke-9 atau sekali lagi planet X, namun dengan perbedaan yang halus namun krusial. Kecurigaan kini beralih ke kemungkinan planet yang jauh lebih jauh dari Neptunus. Kali ini, buktinya tidak berasal dari penyimpangan kecil dalam orbit planet tetangga, melainkan dari keberadaan sekelompok objek trans-Neptunus (TNO) yang dikonfirmasi memiliki orbit yang sangat tidak biasa. Keanehan ini mengindikasikan keberadaan massa tersembunyi di suatu titik di ruang angkasa yang mampu mempengaruhi semua benda langit ini secara seragam. Di antara TNO istimewa ini, yang disebut OID, merujuk pada perwakilannya yang paling terkenal, Sedna, menonjol adalah Goblin. Ditemukan pada tahun 2015, ia memegang rekor sebagai objek dengan orbit paling jauh yang pernah tercatat di tata surya kita. Mencari sesuatu tanpa tahu pasti, di mana mencarinya bukanlah hal yang sederhana, terutama ketika bahkan tidak ada kepastian akan keberadaannya. Michael Brown dan Konstantin Tigen memahami tantangan ini dengan baik. Kedua astronom ini yakin sekali bahwa sebuah planet, setidaknya 2 kali ukuran bumi, mengorbit di tepi tata surya kita, tetap tak terlihat hingga saat ini. Selama bertahun-tahun, para peneliti yang berdedikasi ini berargumen bahwa keberadaan planet ke-9 ini akan menjelaskan keanehan dalam orbit beberapa objek di wilayah terjauh tata surya kita. Namun sejauh ini, semuanya masih berupa teori dan model astrodinamik yang diperdebatkan oleh komunitas ilmiah yang terbelah antara optimisme dan keraguan sejak lama. Penelitian yang mendukung dan menyanggah keberadaan dunia hipotetis ini silih berganti. Studi terbaru yang dirilis beberapa minggu lalu mengusulkan bahwa hipotesis berani Brown dan Tigen mungkin didasarkan pada interpretasi yang salah dari sekadar kesalahan statistik. Untuk mengungkap misteri ini, kita perlu mundur ke masa lalu, ke era ketika sabuk Kuiper masih menjadi wilayah yang belum diketahui. Seperti yang telah disebutkan pada 18 Februari 1930, dunia mengenal apa yang saat itu dianggap sebagai planet ke-9 tata surya, hasil pencarian tanpa lelah dari Clyde Tombaugh yang masih muda. Penemuannya terjadi melalui analisis pelat fotografi yang diambil oleh astrograf 13 inci di Observatorium Lowell di Flagstaff, Arizona. Setelah tonggak sejarah ini, hanya sedikit yang berdedikasi untuk mencari benda langit lain di luar batas jauh tersebut. Selama beberapa dekade, kepercayaan yang berlaku adalah tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Planet yang ditemukan Tombaugh seolah menyelesaikan anomali yang terlihat dalam gerakan Uranus dan Neptunus. Namun, seiring waktu menjadi jelas bahwa Pluto bukanlah raksasa yang dibayangkan, dan kecurigaan mulai muncul bahwa di luar 40 unit astronomi, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Tata surya menyimpan rahasia yang jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Pada tahun 1992, sebuah tim ilmuwan di bawah pimpinan astronom Amerika Serikat, Chet Trujillo, mengumumkan identifikasi asteroid Trans-Neptunus pertama, mengonfirmasi keberadaan sabuk asteroid kedua yang terletak pada jarak 15 kali lebih jauh daripada sabuk yang dikenal antara Mars dan Jupiter. Perluasan kosmik ini, yang membentang melampaui Pluto hingga miliaran kilometer, dinamai sabuk Kuiper sebagai penghormatan kepada Gerard Kuiper, astronom Belanda yang memprediksi keberadaannya pada tahun 1980-an. Seiring kemajuan observasi dan penemuan-penemuan baru, para ilmuwan perlahan menyadari bahwa gudang luas benda-benda es ini bisa menjadi rumah bagi ratusan ribu objek, beberapa dengan ukuran yang melebihi ratusan kilometer. Pluto bukanlah kasus yang terisolasi. Ada banyak sekali dunia di ujung tata surya kita, hanya masalah waktu sebelum mereka terdeteksi. Pada awal abad ke-21, astronom dari Caltech, Michael Brown, yang menonjol dalam misi ini, berhasil menemukan secara berturut-turut benda-benda langit seperti Quaoar, Eris, Orcus, Makemake, dan Haumea, semuanya planetoid dengan diameter berkisar antara 1000 hingga 2000 km. Serangkaian penemuan ini mencapai puncaknya pada tahun 2003 dengan identifikasi Eris, sebuah dunia dengan ukuran yang setara dengan Pluto. Menariknya, justru kemunculan banyak planet inilah yang memicu reklasifikasi Pluto dan Eris sebagai planet Katai pada tahun 2006. Keputusan kontroversial ini, seperti yang banyak diingat, mengikuti perdebatan sengit dengan Brown sendiri, secara mengejutkan, memimpin pembelaan untuk merevisi konsep planet itu sendiri. Reklasifikasi ini tidak hanya menurunkan status Pluto, tetapi juga penemuan kembarnya, Eris. Setelah 2006, hanya beberapa benda langit berukuran besar yang teridentifikasi di sabuk Kuiper, kebanyakan dengan ukuran ratusan kilometer, namun tidak ada yang sebanding dengan planet. Perhatian para peneliti perlahan beralih ke studi statistik tentang berbagai kategori objek yang ada di wilayah ini. Pada 20 Januari 2016, Brown dan rekan postdoktoralnya
misalnya Konstantin Tigan, mempublikasikan di Astronomical Journal sebuah artikel berjudul Bukti Adanya Planet Raksasa Jauh di Tata Surya. Penelitian ini mengkaji lintasan orbit CNA dan 5 benda langit lainnya, mengungkapkan bahwa sumbu utama orbit mereka menunjukkan keselarasan arah yang hampir identik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kemiripan dalam kemiringan orbit. Objek paling menarik di antaranya adalah sebuah titik bergerak lambat yang, karena dekat dengan Halloween, para penemunya segera menjulukinya The Goblin, si Goblin. Asteroid berukuran besar ini memasuki wilayah dalam awan Oort membutuhkan waktu yang luar biasa, yaitu 32.000 tahun untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Pada 13 Oktober 2015, The Goblin terdeteksi oleh teleskop Subaru di Hawaii, Magellan di Chili, dan Discovery Channel Telescope di Arizona. Hampir secara tidak sengaja, sebagai pengamatan sampingan selama pencarian planet ke-9. Saat ditemukan, The Goblin memiliki magnitudo plus 24, sekitar 9 juta kali lebih redup daripada bintang yang terlihat dengan mata telanjang. Terletak sekitar 80 SA dari bumi, hanya 15 SA dari perihelionnya. Dengan albedo 0,15, yang berarti memantulkan 15% radiasi matahari, diperkirakan diameternya mendekati 300 km, menjadikannya jauh lebih kecil daripada Pluto bahkan CNA. Jika CNA sudah menarik perhatian karena orbitnya yang sangat lonjong, berayun antara 76 SA hingga hampir 1000 SA dari matahari, The Goblin bahkan lebih mengejutkan dengan perihelion 65 SA dan aphelion yang luar biasa yaitu 2,15 SA, setara dengan 323 miliar kilometer atau 200 miliar mil. Bertahun-tahun penelitian diperlukan untuk memecahkan orbitnya, tetapi upaya tersebut tampaknya terbayar. Data yang dikumpulkan sesuai dengan data planet-planet kecil lain yang telah diamati dan memperkuat hipotesis keberadaan planet X yang masif. Berapa berat gravitasi yang mampu mengubah orbit benda langit yang lebih kecil? Untuk memahami jarak-jarak ini, penting untuk dicatat bahwa benda-benda di sabuk Kira, seperti Pluto, semuanya adalah objek trans-Neptunus yang terletak antara 30 hingga 55 SA dari matahari. Namun, 6 objek yang dianalisis oleh Tigan dan Brown bukan bagian dari sabuk Kuiper. Mereka dikategorikan sebagai ETNO, Extreme Trans-Neptunian Objects, karena orbitnya yang sangat eksentrik. Dari kelompok ini, 4 diklasifikasikan sebagai objek OID dengan perihelion yang begitu tinggi sehingga membuat mereka cukup jauh untuk terhindar dari gangguan gravitasi signifikan oleh Neptunus. Salah satunya adalah objek yang dikenal sebagai Goblin. Saat memeriksa orbit 6 ETNO ini, Tigan dan Brown mengidentifikasi keunikan. Karakteristik orbital yang dimiliki bersama disebut argumen perihelion. Pada dasarnya, orientasi sudut sumbu mayor orbit mereka serupa dalam semua kasus. Selain itu, inklinasi bidang orbital mereka juga menunjukkan kesamaan yang mencolok. Dengan kata lain, suatu gaya yang tidak diketahui tampaknya memengaruhi orbit-orbit ini, menyelaraskan dan meregangkannya secara seragam. Perlu dicatat bahwa ke-6 benda ini terdeteksi oleh 6 teleskop berbeda dalam penelitian independen, menghilangkan kemungkinan pengelompokan orbital mereka adalah hasil dari bias observasi. Perhitungan para astronom mengungkapkan probabilitas hanya 0,27% bahwa pola ini terjadi secara kebetulan. Setelah melakukan berbagai simulasi yang mempertimbangkan interaksi gravitasi berbeda, mereka menyimpulkan bahwa penjelasan paling masuk akal untuk kesamaan orbital etno-etno ini adalah pengaruh gravitasi dari planet ke-9 di tata surya yang terletak di wilayah jauh dari matahari. Perhitungan mereka menunjukkan keberadaan sebuah planet dengan massa sekitar 10 kali bumi, mengikuti orbit yang sangat lonjong, eksentrisitas Mernodium Sopamannas, dengan sumbu semi mayor 700 UA, bervariasi antara 200 UA di perihelion dan 1200 UA di aphelion. Menariknya, benda langit hipotesis ini dengan argumen perihelion yang berlawanan 180 telepon dari 6 etno yang dikenal dapat menjelaskan dengan tepat pengelompokan orbit objek-objek jauh tersebut. Studi ini memicu diskusi akademis yang intens tentang planet 9, sekaligus mendorong pencariannya yang dilakukan bagaimanapun hampir dalam kegelapan. Seandainya dunia yang jauh dan beku ini benar-benar ada, dengan magnitudo tampak lebih besar dari 22, deteksinya memerlukan identifikasi titik cahaya 600 kali lebih redup daripada Pluto. Untungnya, kemajuan teknologi dalam teleskop presisi tinggi memungkinkan astronom menyempurnakan perburuan untuk kategori objek langit tertentu. Mereka memprogram instrumen untuk menyaring karakteristik yang presisi, mengabaikan semua derau kosmik, lalu menganalisis data yang diperoleh. Namun, tugas ini ibarat memancing dengan jaring, sedangkan planet
planet ke-9 memerlukan tombak. Hanya sedikit observatorium yang memiliki kemampuan memadai untuk pencarian ini, dan persaingan untuk waktu penggunaan sangat ketat. Mendapatkan jendela observasi sangat langka, sehingga peneliti sering hanya memiliki beberapa malam setiap tahun untuk penyelidikan mereka. Pada 2019, perhitungan baru oleh Brown dan Teagan meningkatkan jumlah Ethno dengan orbit yang sejajar menjadi 14, memungkinkan penyempurnaan estimasi sifat-sifat planet hipotesis tersebut. 9. Jarak rata-rata dari matahari antara 400 hingga 500 UA dengan perihelion pada 280 UA dan aphelion pada 650 UA. Diameter diperkirakan 25.000 km. Masa setara dengan 5 bumi. Kemiringan orbit 20 derajat. Meskipun bukti yang diajukan oleh Patogen dan Brown meyakinkan, keberadaan planet 9 belum terbukti. Hanya observasi langsung yang dapat mengonfirmasinya secara ilmiah. Tapi di manakah posisinya saat ini? Belum ada kepastian. Meskipun studi yang ada memberikan gambaran kasar tentang lintasan langit dan magnitudonya, fokus penelitian saat ini adalah mempersempit wilayah pencarian. Simulasi terbaru oleh Teagan dan Brown, misalnya, membatasi kemungkinan lokasi planet 9 ke area sekitar 600 derajat persegi. Sebagai perbandingan, seluruh bola langit memiliki sekitar 40.000 derajat persegi, mengabaikan area yang telah dipindai oleh survei otomatis seperti Pan-STARRS dan WISE. Hipotesis paling masuk akal adalah planet 9 berada di dekat aphelionnya, sekitar 600 UA. Secara statistik, objek dalam orbit menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat aphelion, di mana kecepatan orbitnya berkurang. Bahkan jika planet 9 ada dan masif, kecerahannya akan sangat redup pada jarak yang diperkirakan dari matahari. Dapat diasumsikan bahwa, dengan jarak 10 kali lebih jauh dari Uranus dan ukuran yang serupa, kecerahannya hanya 100 kali lebih redup karena luminositas berkurang dengan kuadrat terbalik jarak. Namun, ada faktor tambahan. Cahaya matahari mengalami efek ini 2 kali dari perspektif kita. Radiasi matahari yang mencapai planet yang begitu jauh akan 100 kali lebih lemah daripada di dunia yang dekat. Selain itu, cahaya yang dipantulkan tersebut harus menempuh jarak 10 kali lebih jauh untuk kembali ke bumi. Dengan demikian, alih-alih berkurang dengan kuadrat terbalik R, kecerahan yang diamati berkurang dengan R pangkat 4 terbalik, membuat dunia yang sangat jauh menjadi sangat sulit untuk diamati. Objek dengan kecerahan yang sangat redup dapat diidentifikasi melalui survei astronomi khusus. Namun, mendeteksi benda yang tidak memancarkan cahaya sendiri, seperti bintang, tetapi hanya memantulkan cahaya matahari, bahkan lebih menantang karena masalah refleksi cahaya. Ketika sebuah objek berada 2 kali lebih jauh, cahaya harus menempuh jarak 2 kali lipat ke sana, mengurangi intensitasnya menjadi 1/4 dan kemudian dipantulkan kembali, menghasilkan hanya 1/16 dari kecerahan awal. Kecerahan mengikuti hubungan berbanding terbalik dengan R pangkat 4. Dalam skenario ini, jarak menjadi hambatan kritis. Magnitudo tampaknya akan berada di sekitar plus 22 dalam jangkauan teleskop profesional, tetapi sayangnya akan berada di arah inti Bima Sakti. Dan jika perkiraan kasar ini benar, menemukan planet 9 akan menjadi tugas yang sulit di tengah kepadatan bintang dekat pusat galaksi. Singkatnya, diskusi ilmiah tentang keberadaan planet ke-9 terus berlanjut dengan kemajuan dan kemunduran. Debat ini kadang-kadang ditandai dengan kontroversi yang sengit, dihidupkan kembali setahun yang lalu oleh sebuah studi baru berjudul No Evidence for Orbital Clustering in the Extreme Trans-Neptunian Objects. Menurut para peneliti yang dipimpin oleh Kevin Napier dari Universitas Michigan, tidak ada yang tidak biasa dalam orbit 14 Ethno yang disebutkan oleh Brown dan Patogen, dan kesamaan mereka mungkin hanya hasil dari kebetulan statistik. Mereka berpendapat bahwa karena objek-objek ini langka, kecil, kurang bercahaya, dan sulit dideteksi, kecuali dalam keadaan yang menguntungkan, pengelompokan yang tampak di area tertentu langit bisa jadi merupakan hasil dari keterbatasan survei teleskopik yang mengidentifikasi mereka, dan bukan karena pengaruh dari pengganggu besar. Kemungkinan bahwa distribusi mereka sebenarnya seragam di seluruh bola langit tidak dapat diabaikan, yang akan menghilangkan kebutuhan untuk mengajukan keberadaan planet pengganggu. Jelas bahwa Brown dan Teagan tidak setuju dengan perspektif ini. Kecenderungan politik Gin terlihat jelas dalam balasannya. Keyakinan saya akan keberadaan planet 9 tetap utuh. Saat melihat sekelompok beruang di timur, seseorang bisa menduga adanya gua di dekatnya, tetapi Napier berpendapat bahwa beruang-beruang itu tersebar di mana-mana, karena kita belum mengeksplorasi semua area. Pemikiran yang terburu-buru ini tidak valid untuk memecahkan teka-teki ini. Pengamatan lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengatalogkan lebih banyak objek Trans-Neptunus, dan memperjelas apakah pengelompokan yang melahirkan hipotesis planet 9 itu nyata atau tidak. Diskusi tentang
bintang planet ke-9 masih akan mengisi waktu para astronom selama bertahun-tahun, tetapi data baru yang mampu menyelesaikan kontroversi mungkin segera muncul, mengingat planet yang diduga tersebut sedang bergerak melintasi belahan langit utara. Saat ini pencarian yang paling menjanjikan sedang dilakukan dengan teleskop Subaru yang terletak di Mauna Kea, Hawaii. Desainnya menggabungkan bukaan besar untuk mendeteksi objek samar dengan bidang pandang yang luas, mengoptimalkan waktu pemindaian. Di Chili, Observatorium Vera Rubin sedang dalam tahap pembangunan yang akan menampung Large Synoptic Survey Telescope yang kuat, didedikasikan untuk kampanye pengamatan guna merekam langit selatan. Inisiatif ini akan memungkinkan pelacakan rinci objek-objek hipercepat dan, sangat mungkin, mengungkap banyak benda trans-Neptunus lainnya. Astronom Vera Rubin, yang namanya dipinjamkan untuk teleskop baru ini, merupakan seorang visioner dalam meneliti dinamika galaksi dan berkontribusi pada pemahaman tentang materi gelap, komponen tak terlihat yang diduga membentuk 85% alam semesta. Tentang teka-teki yang masih bertahan, dia pernah berkata, alam semesta masih menyimpan banyak rahasia di luar jangkauan kita. Rahasia-rahasia itu menunggu para penjelajah ilmiah generasi mendatang, dan planet 9 adalah salah satunya. Misteri lain yang membuat kita penasaran, mengapa belakangan ini menjadi praktik umum dalam astronomi untuk menamai penemuan-penemuan di tata surya dengan nama yang tidak bisa diucapkan dan, terutama, mustahil diingat. Mengapa kita mengatakan ini? Tahukah Anda apa alasannya? Goblin kecil itu secara resmi diberi nama Lele Kua, yang dalam bahasa Hawaii berarti sesuatu seperti terbanglah sampai tanah muncul, sebuah sebutan yang cukup puitis. Tapi kita masih merindukan masa-masa Pluto, Aries, dan Edna. Sekarang, selain Lele Kua, kita dihadapkan dengan nama-nama yang menyeramkan seperti Omu, Mowa, Saarageni Endu, atau Cik Kumarhan. Bagaimana menurut Anda? Bukankah salah satu syarat pemilihan nama seharusnya adalah kemudahan dalam pengucapan dan penghafalan?